Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Kita Indonesia Prabu atau Kipra Kalimantan Selatan masa bakti 2024-2029 resmi dilantik oleh DPP Kipra Evi Maisarah berlangsung di Gedung Maligai Pancasila, Banjarmasin. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kita Indonesia Prabu atau Kipra Kalimantan Selatan masa bakti 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua DPP Kipra Evi Maisarah di Gedung Maligai Pancasila Sabtu 7 Desember tadi. Saya Evi Maisarah selaku Ketua Umum DPP Kipra mengukuhkan Ketua DPW Kipra Kita Indonesia Prabu Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Pelantikan juga disaksikan langsung Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas Yohanes Handoyo Budi Sejati dan Sekjen Pornas Hoga Saragi, staf ahli Gubernur Kalsel bidang ekonomi dan pembangunan Agus Dianur, pengurus DPD Kipra Kabupaten Kota dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pantauan Banjar TV dilantik sebagai Ketua DPW Kipra Kalsel yakni Wahidah Oni. Ketua DPP Kipra Evi Maisarah menyatakan dengan dilantiknya Kipra Kalsel bisa menyukseskan program Presiden Prabowo, terutama program makan bergizi untuk masyarakat. Evi juga meminta Kipra Kalsel bisa kompak dan solid membangun daerahnya sendiri, utamanya adalah ketahanan pangan lokal dalam hal memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis tersebut. Dengan harapan bisa membangun daerahnya sendiri. Dan kita utamakan ketahanan pangan lokal. Dengan ketahanan pangan lokal otomatis bisa membantu untuk mensuplai atau memenuhi kebutuhan catering. Catering ini wajib dilakukan seluruh masyarakat. Tanpa masyarakat membantu, itu tidak mungkin terrealisasi. Menuju Indonesia Emas 2045, mari bersama-sama seluruh komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke, utamanya Kalsel. Sementara itu, DPW Kipra Kalsel Wahidah Oni menyatakan siap mewujudkan makan bergizi gratis tersebut. Dan untuk bisa suksesnya program makan bergizi gratis, pemerintah diminta kerjasamanya dalam hal proses sertifikasi halal. Sehingga UMKM yang akan terlibat dalam menyuplai makanan bergizi tersebut sesuai standar. Saya dalam hal ini sebagai Ketua DPW mengimbau kepada semua pihak dalam hal ini siapa sih yang akan memasak nanti sebagai catering itu. Tolonglah kepada dinas-dinas terkait, BPJPH agar untuk perizinan halal ini dipercepatlah. Kalau perlu dipermudah, jangan terlalu banyak birokrasinya. Kan seperti itu. Kemudian juga kepada CSR juga, ayo dong lihat kita. Lihat anak-anak tadi betapa bangganya mereka. Pada kesempatan itu, Ketua DPW Kipra Kalsel Wahidah juga melantik DPD Kipra Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Dan sebagai perwakilannya, yakni DPD Kipra Kota Banjarmasin dengan ketuanya Haja Siti Wasila yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Sementara itu, usai dilantik, DPW Kipra Kalsel yang dipimpin Wahidah Oni langsung tancap gas melaksanakan simulasi makan bergizi gratis dengan melibatkan ratusan siswa sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA sederajat hingga santri pondok pesantren dan ibu hamil. Inilah salah satu bentuk makan sehat bergizi gratis yang langsung disimulasikan pengurus DPW Kipra Kalsel usai pelantikannya oleh Ketua Umum DPP Kipra Evi Maisarah di Gedung Maligai Pancasila Banjarmasin. Dalam simulasi atau uji coba ini, Kipra Kalsel melibatkan ratusan siswa sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sederajat, pondok pesantren hingga ibu hamil. Simulasi kali ini juga disaksikan langsung Ketua DPP Kipra Evi Maisarah dan Ketua Pormas Indonesia Emas Handoyo Budi Sujati dan Sekjen Pormas Hoga Saragi. Berdasarkan pantauan Banjar TV, menu makan yang disajikan terlihat berbeda sesuai tingkatan usianya.
Seperti pada anak TK, menu makanan yang tersaji terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Sedangkan pada tingkat SD hingga SMA sederajat tanpa ditambah susu. Salah satu kepala SMP di Banjarmasin saat mendampingi peserta didiknya menyambut baik program ini karena sangat bermanfaat, apalagi menu yang disajikan sesuai masa pertumbuhan anak. Kalau makannya seperti ini, karena kan porsinya sesuai dengan masa pertumbuhan anak gitu. Tadi kan dari TK, SD, SMA dan SMP itu berbeda menunya. Karena sesuai dengan masa pertumbuhan mereka masing-masing. Jadi saya kira ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas yang ikut memantau simulasi makan gratis bergizi menyatakan sangat bangga terhadap Kalimantan Selatan yang terlihat kompak mendukung program MBG ini. Dengan keterbatasan anggaran, menurutnya Kalsel diyakini bisa merealisasikan program MBG tersebut karena masing-masing daerah juga punya potensi dan keahlian di bidangnya. Saya ikut bangga, saya datang dari Jakarta ke Kalimantan Selatan dan saya melihat kekompakan. Tidak hanya kompak rakyatnya, tapi pejabatnya juga. Ya, kepedulian Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota sampai datang ke sini untuk melihat. Ini sesuatu yang saya rasa membanggakan. Karena makan bergizi untuk anak-anak ini adalah program pemerintah yang harus sukses. Kenapa? 2045 itu tantangan kita. Kalau kita bayar stunting hari ini itu lebih dari 20%. Kalau kita bisa turunkan, kemudian teman-teman anak-anak generasi muda kita yang nanti 2045 akan menjadi pejabat dan sebagainya, itu cukup makan bergizi, cukup ini. Saya rasa Indonesia akan bagus. Hari ini pemerintah pasti sedang kelabakan karena masalah keuangan. Kita tahu, Pak Prabowo terbuka. Nah, kita sebagai anak bangsa, kita harus bekerja semua. Untuk membentuk generasi. Selanjutnya masuki Natal dan Tahun Baru serta hari besar keagamaan lainnya, DPRD Banjarmasin menghimbau kepada warga agar tidak panik buying dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan diharapkan juga membeli sesuai keperluan. Kalangan legislatif menghimbau masyarakat di Kota Banjarmasin untuk tidak panik buying membeli keperluan 9 bahan pokok sembako menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepada sejumlah wartawan, anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Muhammad Mustaqim, baru-baru tadi menyatakan memasuki Desember ini yang sebentar lagi Natal dan pergantian tahun, bahkan Januari 2025 merupakan bulan Rajab, biasanya keperluan bahan pokok sangat diperlukan. Namun jangan sampai membuat masyarakat menjadi panik buying karena berdampak menjadi harga tidak stabil di pasaran. Tentang di penghujung tahun ini, di mana Desember kita akan memasuki tahun baru, Januari dan pula bertepatan dengan bulan Maulid juga, di mana nanti mungkin harga nilai di pasar akan semakin tinggi. Dan rumah harapkan kepada masyarakat terlebih dahulu dan terutama Ulu juga dan juga seluruh yang terkait bahwa jangan panik buying dulu kita, dalam artian tetap menjaga nilai beli, terutama juga mungkin yang sudah beli sembako dan lain sebagainya, untuk jangan panik dulu. Dirinya menghimbau warga untuk membeli sembako sesuai keperluan saja dan tidak melakukan stok berlebihan. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, DPRD Banjarmasin juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin untuk dapat melakukan operasi pasar. Tidak hanya di masing-masing kecamatan, akan tetapi bisa menyasar ke wilayah kelurahan secara bertahap dengan melibatkan para pelaku usaha lainnya. Terkait memasuki hari Natal, Tahun Baru, dan bulan Rajab, yang biasanya warga banyak menggelar kegiatan keagamaan, pihak DPRD Banjarmasin meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dapat melakukan gelaran pasar murah tak hanya di masing-masing kecamatan, tetapi ke kelurahan secara bertahap dengan melibatkan para pelaku usaha lainnya. Ini seperti disampaikan Muhammad Mustaqim, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Partai Nasdem saat di kantornya di Jalan Lambu Mangkurat. Lebih lanjut, Mustaqim menambahkan para pelaku usaha di pasaran juga jangan sampai menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang.
Ini untuk menghindari terjadinya kenaikan harga, kekurangan stok atau pasokan, hingga gangguan distribusi. Kiranya bisa melakukan mungkin langsung turun ke pasar, menindaklanjuti, dan juga mungkin bisa melakukan pasar murah yang mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya ya, tingkat kecamatan juga tingkat kelurahan kalau ada. Jadi semua rata. Dan ulun berharap pula sinergi dari pemerintah kota dan juga kepada kami dari Kota Banjarmasin bisa saling bersama-sama untuk mempersiapkan akhir tahun, menyambut tahun baru dan menyambut bulan Januari, karena bertepatan dengan bulan Maulid ya, nanti di mana mungkin banyak kegiatan-kegiatan dilakukan di bulan itu. Pantauan harus gencar dilakukan untuk mengantisipasi sejak dini terjadinya lonjakan harga dan kekosongan barang. Risna, Banjar TV. Pemirsa, guna memastikan pelayanan kepada nasabah tetap optimal jelang akhir tahun, Bank Kalsel menyiapkan berbagai layanan, bahkan untuk memastikan proses akhir tahun berjalan lancar. Seluruh petugas Bank Kalsel yang terlibat dan terkait akan standby pada tanggal 1 Januari 2025. Menghadapi akhir tahun ini, Bank Kalsel telah menyiapkan beragam layanan optimal kepada para nasabahnya. Di antaranya seperti jam layanan weekend banking, KCP Duta Mall, dan KCPS Kimall untuk tanggal 28 dan 29 Desember 2024 akan berlaku normal. Operasional tanggal 28 dan 29 Desember dapat dilakukan terutama untuk proses SP2D dan pembayaran pajak. Namun untuk pelimpahannya dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Sedangkan jam layanan operasional bank pada hari Selasa tanggal 31 Desember berlaku operasional terbatas, setoran tunai, dan pemindah bukuan sesama Bank Kalsel. Juga untuk penerimaan layanan setoran negara berupa pajak terakhir sampai dengan pukul 17 WITA pada kantor cabang. Sedang untuk kantor cabang pembantu dibatasi sampai pukul 15 WITA. Guna memastikan seluruh proses akhir tahun berjalan dengan lancar, seluruh petugas Bank Kalsel yang terlibat dan terkait akan standby pada tanggal 1 Januari 2025. Seluruh jaringan kantor Bank Kalsel akan kembali beroperasi normal pada tanggal 2 Januari 2025, termasuk call center Bank Kalsel standby 24 jam. Yang pertama itu terkait jam layanan weekend banking. Jadi Bank Kalsel punya weekend banking di Duta Mall dan di KCP Banjarbaru, Kimall, itu tetap berlaku normal. Jadi walaupun mau ke akhir tahun, tapi untuk weekend banking kami itu tidak berpengaruh. Kita tetap melaksanakan pelayanan secara normal. Otomatis di sini layanan nasabah yang biasanya ke mall itu tidak terganggu. Yang kedua, operasional di tanggal 28 dan 29 untuk SP2D dan pembayaran pajak itu tetap bisa dilaksanakan. Sebenarnya poin di akhir tahun di BPD itu biasanya kita loadnya lebih banyak memberikan pelayanan ke Pemprov ataupun Pemkab terkait SP2D. Itu biasanya yang kami waktunya kami siapkan. Kemudian yang pembayaran atau pencairan di 2829 itu Senin akan dilimpahkan. Jadi kemudian untuk layanan pajak yang dilakukan di cabang itu sampai jam 5 sore. Itu di 31 Desember Pak ya. Jadi lanjutan dari poin 3 di 31 Desember, pajak sampai jam 5, tentatif untuk cabang Jakarta, karena memang cabang Jakarta lebih ke tidak ada pengelolaan untuk dana Pemda, jadi tentatif untuk mereka di sana. Tur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti, mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara non-tunai memanfaatkan jaringan e-channel. Meski begitu, untuk tetap dapat memperoleh pelayanan perbankan dari Bank Kalsel melalui berbagai e-channel, termasuk ATM CRM dengan total 294 unit, terdiri dari 287 mesin ATM dan 7 unit CRM. Eko Anggoro, Banjar TV.
Pemirsa Festival Panen Hasil Belajar Guru Penggerak, tetaplah bersama kami.